Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran di rumah, tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Silakan dibuka buku tema 9-nya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam pembangkit listrik. Bisa diperhatikan, yang pertama, pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat PLTN. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga bahan bakar minyak atau PLTBBM. Yang selanjutnya, pembangkit listrik tenaga panas. Yang selanjutnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Yang selanjutnya, pembangkit listrik tenaga air yaitu PLTA. Yang selanjutnya, pembangkit listrik tenaga uap yaitu PLTU. Dan yang selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Nah, silakan boleh kalian tulis di buku tulis agar dapat diingat. Yang selanjutnya, perhatikanlah gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar apa? Nah, gambar tersebut adalah gambar kincir air yang digunakan untuk pembangkit listrik. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, bisa diperhatikan di situ ada kincir, ada air, dan ada dinamo atau penggeraknya untuk membangkitkan tenaga listrik yang disebabkan oleh air yang diputarkan oleh kincir angin tersebut atau kincir air tersebut. Selain menggunakan kincir air, nah di sini juga pembangkit listrik tenaga air bisa dihasilkan dengan adanya bendungan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Nah, itu adalah sebuah gambar pembangkit listrik tenaga air yang dihasilkan dari bendungan. Contohnya yang ada di Indonesia atau yang ada di Jawa Barat adalah Bendungan Jatiluhur ya, yang ada di daerah Purwakarta. Air juga mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya digunakan sebagai pembangkit listrik atau biasa kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat. Nah, jadi listrik yang kita manfaatkan sekarang ini salah satunya bersumber dari tenaga air atau dihasilkan dari tenaga air. Selanjutnya dalam kegiatan Ayo Mengamati. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apakah yang terjadi jika saat saklar lampu pada rumahmu itu ditekan? Nah, sekarang buatlah tabel di buku tulis kalian. Silahkan ditulis peralatan apa saja yang ada di rumahmu yang menggunakan energi listrik berikut dengan kegunaannya. Contohnya, misalkan kipas angin. Kipas angin kan memerlukan listrik. Lalu apa kegunaannya? Silahkan dibuat tabel dan sebutkan 10 nama peralatan yang menggunakan listrik beserta kegunaannya. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, berikut ini adalah fungsi lingkungan bagi kehidupan kita sehari-hari. Silakan diperhatikan. Yang pertama adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contohnya pada gambar tersebut adalah petani. Nah, petani memanfaatkan lingkungan alam sekitar untuk mendapatkan hasil pertanian yang digunakan untuk kehidupan atau yang digunakan untuk makan sehari-harinya. Yang kedua
adalah lingkungan sebagai tempat bekerja. Kalian pasti tahu bahwasanya manusia itu semua pasti bekerja. Nah, maksudnya apa itu bekerja? Nah, bekerja itu adalah dimanfaatkan untuk mencari kehidupan atau mencari uang untuk menunjang kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, kalian pasti tahu lingkungan di rumahmu untuk tempat tinggal. Contohnya, kalian mempunyai rumah. Nah, rumah itu untuk apa? Untuk tempat tinggal kalian beserta keluarga kalian semuanya. Jadi diingat-ingat, manfaat lingkungan itu ada 3 atau fungsi lingkungan itu ada 3 ya. Yang selanjutnya silahkan ditulis di buku tulisnya 4 hal berikut ini. Yang pertama, pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Yang ketiga, fungsi lingkungan yang pertama sebagai tempat hidup atau mencari makan. Yang kedua, tempat berlangsungnya aktivitas manusia dan sebagai tempat tinggal atau habitat. Yang keempat, lingkungan bisa mempengaruhi lingkungan karena dalam menjalani kehidupan dan segala bentuk kegiatan dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia senantiasa beradaptasi atau menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Silakan ditulis di buku tulis kalian. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan apabila ada sesuatu yang belum dimengerti, silahkan boleh menanyakan secara langsung. Terakhir, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.